Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahir dari program Magister Pendidikan IPA. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint sebagai alat media pembelajaran. Saya ambilkan contoh di sini untuk sebagai pembelajaran fisika, di mana pada materi kali ini pembelajaran fisika yaitu menggunakan alat-alat optik. Jadi untuk slide yang pertama ini itu tentang pembelajaran fisika. Di sini ada beberapa bagian, yaitu ada beranda, indikator, tujuan, materi, evaluasi, selesai. Di sini saya ada mengambil sebuah gambar. Ini gambar saya ambil dari Google, yang mana di sini tentang alat optik itu ada 5 bagian. Yang pertama yaitu ada mata, loop, mikroskop, teropong, dan kamera. Oke, kita lanjut untuk slide yang selanjutnya. Untuk indikator di sini, yang pertama itu saya menjelaskan pengertian alat optik. Dan yang kedua menjelaskan urutan, fungsi, dan bagian alat optik. Tujuan dari pembelajaran ini itu yang pertama siswa dapat menjelaskan pengertian alat optik. Dan yang kedua siswa dapat menjelaskan urutan, fungsi, dan bagian alat optik. Langsung kita masuk yang materi, yaitu yang pertama adalah pengertian alat-alat optik. Alat optik adalah alat yang menggunakan lensa atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Cahaya tersebut digunakan untuk melihat. Jenis alat optik yaitu ada dua, ada alat optik alami, contohnya mata, dan ada alat optik buatan, contohnya yaitu seperti kamera, loop, mikroskop, teropong. Macam-macam alat optik yaitu terbagi menjadi 5, yaitu ada mata, loop, mikroskop, teropong, dan kamera. Kita lanjut untuk pengertian mata. Di mana mata di sini yaitu merupakan salah satu alat indera yang berperan sebagai organ penglihatan yang berinteraksi dengan cahaya. Mata manusia bisa membedakan sekitar 10 juta warna. Fungsi mata di sini yaitu untuk melihat suatu benda-benda yang ada di sekelilingnya. Ini ada contoh mata dan bagian daripada mata. Ada iris, lensa, pupil, kornea, konjuktif, dan skela. Selanjutnya yaitu loop atau kaca pembesar. Pengertian loop di sini yaitu merupakan alat optik yang terdiri dari sebuah lensa cembung dipergunakan untuk melihat benda kecil supaya tampak lebih jelas atau lebih besar dari ukuran sebenarnya. Fungsi loop yaitu untuk mengamati benda-benda kecil sehingga tampak menjadi besar dan lebih jelas. Nah, ini di sampingnya ada sebuah gambar lensa loop atau kaca pembesar. Nah, ini lensa cembung, dan yang pinggir ini adalah kepala atau bingkai. Yang ini adalah sikrup pengendali, dan yang ini adalah tangkai daripada loop. Selanjutnya yaitu mikroskop. Mikroskop adalah sebuah alat yang digunakan untuk melihat benda atau objek yang sangat ukurannya kecil, bahkan sangat kecil, agar terlihat lebih besar dan bisa dilakukan pengamatan terhadap objek tersebut. Nah, fungsi loop di sini yaitu untuk melihat benda dalam ukuran yang sangat kecil, sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Nah, di sini ada contoh gambar daripada loop, dan ada bagian-bagiannya. Ini untuk melihat yaitu lensa objektif. Nah, di sini Spemen, Frovat, dan yang ini untuk penjepit preparatnya. Oke, lanjut. Selanjutnya teropong. Teropong adalah alat untuk melihat benda-benda yang jauh letaknya, misalnya melihat bintang, musuh di peperangan, dan kapal laut. Fungsi teropong yaitu untuk melihat objek yang sangat jauh, terutama benda-benda di langit. Nah, ini
ada contoh teropongnya. Teropong untuk melihat benda-benda di langit, untuk melihat bintang, bulan, komet, bahkan benda di luar angkasa. Ini prediktor untuk melihat benda langit. Selanjutnya yang terakhir yaitu kamera. Yang mana pengertian kamera di sini adalah alat optik yang dapat merekam kejadian atau benda dalam bentuk gambar. Nah, fungsinya di sini untuk mengambil sebuah gambar atau objek yang diinginkan. Ini ada contoh kamera. Mungkin semuanya udah pernah melihat kamera, bahkan ada yang sudah menggunakan kamera. Ini adalah contoh kamera DSLR yang sering kita gunakan. Oke, dari pembelajaran tadi ada sedikit latihan. Yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan alat optik. Dan yang kedua, jelaskan apa saja fungsi daripada alat optik. Dan yang ketiga, apakah nama alat optik yang untuk mengambil gambar atau sebuah objek. Oke, baik. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya tentang menggunakan media PowerPoint dalam pembelajaran fisika yaitu pada materi optik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.